Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waktu masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hadza faslun. Utawi kikuwono fasal suwiji. Nah, iki masih dalam pembahasan zakat. Cuman zakat fitrah. Nah, iki sing sering dilakukan di Indonesia iku zakat fitrah. Takbire fasal watajibu zakatul fitri. Watajibu lan wajib apa zakatul fitri apa zakat fitrah. Oleh wajib zakat fitrah mau bisalah sati asya'a. Sebab telu piro-piro perkara. Jadi dengan adanya 3 perkara iki, maka seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu zakat sing suwering mayoritas di Indonesia dilakukan nek wayah bulan Ramadan akhir menjelang Idul Adha. Idul Fitri, menjelang Idul Fitri. Nah, itu suwering dilakukan di Indonesia. Pertama rupane telu al-Islamu rupane Islam. Memang mayoritas di Indonesia itu orang yang Islam banyak sekali. Lebih dari 50% itu agamanya Islam. Mulane ketika nantinya dia kok beragama Islam, berarti wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan nek non Islam bagaimana? Gak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi Islamku menjadi catatan wajibnya kita mengeluarkan zakat fitrah. Nek non Islam gak wajib. Tapi tetap nantinya kok dia misalkan murtad selamanya atau misalkan Kristen selawase, niku tetap masuk neraka. Jadi di dunia itu tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, tapi nantinya dia dituntut di akhirat. Ku pertama. Sing kedua wabi guru bisyamsi lan sebab surupe srengenge. Jadi memang tenggelamnya matahari utawa waktu maghrib iku menjadi waktu wajibnya kita mengeluarkan zakat fitrah. Lah kapan waktu maghrib iki mau? Min akhiri yaumin sangking akhire dina min syahri Ramadan kang tetep sangking bulan Ramadan. Nah, jadi ngeten, ketika nantinya Islam tok saja iku belum tentu wajib zakat fitrah. Tapi wajibnya zakat fitrah sing kedua catatane iku menemukan waktu maghrib akhir dari bulan Ramadan. Jadi misalkan besok iki Idul Fitri, lah nanti maghrib jadi malam Idul Fitri, iku dia menemukan waktu ghurubu syams di situ. Jadi nek misalkan kok nggak menemukan maghrib malam Idul Fitri, berarti nggak wajib zakat fitrah. Misalkan ada orang umur 50 tahun, lah ternyata akhir dari bulan Ramadan. Lah besok tanggal 1 Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Tapi hari iki misalkan orangnya meninggal setelah duhur, dia meninggal. Berarti dia tidak wajib zakat fitrah karena dia tidak menemukan maghrib malam Idul Fitri. Jadi kewajiban zakate nek memang dia menemukan malam Idul Fitri atau malam takbiran Idul Fitri. Jadi misalkan dia kok meninggal umur 50 tahun, meninggalnya nanti setelah Isya, itu tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah meskipun dia sudah meninggal. Tapi kok saya mengeluarkan ahli warise. Jadi kewajiban itu tergantung dia ketika hidup itu menemukan maghrib malam Idul Fitri apa enggak. Terus yang ketiga wawujudul fadli lan anane turahan ankutihi sangking makanan pikuatane man wakuti yalihilan makanan kekuatane piro-piro keluargane man fi zalikal yaumi eng dalem mengkono dina dia berkewajiban zakat nek memang sudah ada turahan, ada sisa yang dimana dia ini sudah mencukupi dirinya dan keluargane. Jadi pada fidzalikal yaum, pada hari tersebut dia ini sudah kecukupan dirinya dan keluarga yang wajib dinafakoi. Misalkan dalam satu hari dia misalkan butuh beras, makanan dan lain-lain, ini cuman butuh misalkan 50.000 misalkan.
Lah dia punya harta 1 juta pada hari tersebut, berarti tetap wajib zakat fitrah. Karena apa? 1 juta itu misalkan kok digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, makan, minum dan lain-lain, dan keluarganya yang wajib dinafkah, itu masih ada sisa, masih ada turahan. Nah, itu turahan atau sisa itu nantinya digunakan untuk zakat fitrah. Jadi mengecualikan nantinya nek misalkan ada orang miskin atau fakir yang kebutuhan sehari-harinya itu kurang, nggak cukup. Misalkan 1 hari dia makan dan keluarga anak-anak iki mau butuh 50.000, tapi dia kerja cuman hari itu misalkan mendapatkan 20.000. Nah, itu masuk kategori miskin. Lah nantinya dia tidak wajib zakat tapi berhak menerima zakat. Jadi memang tidak semua orang Islam di Indonesia ini terkena hukum wajib mengeluarkan zakat. Jadi orang-orang tertentu saja. Orang-orang yang di situ menemukan waktu maghrib Idul Fitri dan ada sisa atau turahan dari kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Jadi memang kebutuhan dia dan keluarganya kok masih kurang, misalkan ikut dia tidak wajib zakat, wong kategori miskin atau fakir. Jadi memang kalau kita diberi nikmat, diberi harta, kok bisa mengeluarkan zakat fitrah, yuk zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebagai zakat sing kanggo membersihkan diri kita. Beda dengan zakat lain. Nek zakat lainku, zakat mal iku memang hubungan dengan harta. Nek zakat fitrah iku memang hubungan dengan badan kita, awake dhewe. Lah nek wis ngono wayu zaki lan zakat sapa wong an-nafsihi, oleh zakat an-nafsihi saking awak dhewe ne wong. Lah nek wis zakat kanggo awake dhewe ya aja lali wa aman lan saking wong talzamuhu kang wajib hu ing man. Apa sing wajib? Nafaqatuhu, apa nafaqah iman, bayane man minal muslimina saking pira-pira wong Islam. Jadi memang kita wajib menzakati diri kita sendiri, ya jelali menzakati orang yang wajib kita nafakoi. Misalkan status sampean ini sebagai suami. Suami sudah berkeluarga, punya anak 3 misalkan amit sewu. Berarti sampean wajib menzakati diri sendiri zakat fitrah. Terus jangan lupa zakat istri, zakat anak 3 iki yang menanggung suami. Kalau memang suami punya harta, orang yang punya misalkan kebutuhannya sudah terpenuhi dan punya sisa harta untuk mengeluarkan zakat fitrah, wajib zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Dan misalkan dia punya anak dan juga punya istri, punya misalkan bapak atau ibu sing sudah tua nggak mampu kerja dan wajib kita nafkahi, ya tetap kita wajib keluarkan zakat fitrahnya. Jadi kita yang biayai zakat fitrah. Nek memang kita ada uang, ada harta untuk membelikan beras biar dibuat zakat fitrah. Nah, itu malah sangat penting. Karena tidak semua orang iki mau memikirkan orang tua zakate, masalah zakat. Karena memang ada sebagian memang yang mengatakan orang-orang iki mau wajib dizakati. Wajib dikeluarkan zakate. Jadi memang orang tua itu ada yang wajib kita keluarkan zakate, kita yang menzakati. Ada orang tua yang tidak wajib kita zakati. Contohnya sih nggak wajib dizakati. Misalkan kita status sebagai anak masih mondok atau masih sekolah dibiayai orang tua. Nah itu kita kita mengeluarkan zakat untuk orang tua enggak, tapi kita yang dikeluarkan zakatnya oleh orang tua. Jadi memang ada sebagian ulama yang mengatakan kalau memang status anak sudah balik dan sudah kerja, sudah balik, itu memang dia wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Tapi masalahnya nek statusnya santri, mondok, umurnya sudah tua, 25 tahun misalkan, wis brengosen, wis jenggoten. Nah, iku nek misalkan dia mengeluarkan zakat iki apakah dari dirinya sendiri, uangnya sendiri, atau uang dari orang tua? Nah, itu memang dalam kitab-kitab fikih memang membahas kalau memang seseorang toleb, orang yang mencari ilmu, orang yang ngaji agama,
statusnya nek zaman sekarang di pondok pesantren. Kalau memang bisa diharapkan ngilmune, itu kan orang tua wajib menafakoi anak tersebut yang statusnya mencari ngilmu agama. Nah, nantinya zakat dari anak tersebut orang tua sing berkewajiban mengeluarkan. Jadi anak yang statusnya meskipun toh sudah balik, kalau statusnya ngaji agama bisa diharapkan ngilmune di masyarakat, tetap orang tua wajib berkewajiban menafkahi dan menzakati anak tersebut, zakat fitrah. Tapi nek statusnya anak tersebut kok sudah balik, sudah kerja, nggak mondok, lah itu beda lagi. Yang berkewajiban zakat itu dirinya sendiri, bukan orang tua. Ngono. Lah, nek misalkan anak belum balik, lah itu beda lagi. Anak belum balik, belum kerja, lah itu yang menjadi tanggungan zakat fitrah orang tua yang mengeluarkan. Jadi bedakan. Memang status-status iki mau sing sering di masyarakat kita. Qauluhu so'an. Jadi di sini kan wayu zaki so'an ing sak sok. Mengeluarkan zakate itu ukurannya satu sok. Min kuti baladi saking makanan pikuanane negarane man. Memang hukum zaman dulu beda dengan sekarang. Ya zaman dulu ukurannya zakat fitrah ki satu sok. Lah ini Indonesia, mayoritas Indonesia ki nggak paham satu sok itu bagaimana. Nek satu sok itu mayoritas ulama-ulama di Indonesia mengatakan ada yang mengatakan 2,7 on. 2,7 on beras. Jadi makanan pokok min kuti baladi iki makanan pokok negara kita. Nek memang di daerahku kok misalkan makan pokok beras, ya beras iku yang dikeluarkan zakat fitrah. Nek misalkan di daerah memang misalkan terpencil Lamet Sewu, zakate apa makanan pokoknya misalkan gandum, ya gandum yang dikeluarkan. Nek misalkan dalam bentuk sagu, ya sagu itu yang dikeluarkan. Tapi mayoritas di Indonesia makanan pokoknya min kuti baladi mayoritas beras. Lah nek beras iku ukurane satu sok iku kiai-kiai Indonesia mengatakan ada yang mengatakan 2,7 on beras. Nah, tapi ada sebagian ulama lain yang mengatakan 2,1 on, lebih sidik. Nah, memang ada beda pendapat. Dan ada lagi kiai yang mengatakan ternyata zakat fitrah satu sok itu kok tidak kok 2,1 on, tidak kok 2,7 on, tapi diambil tengah-tengah. 2,5 kilo. Lah iku sing mayoritas di Indonesia dilakukan oleh mayoritas masyarakatku 2,5 kilo. Nah, tapi memang ulama-ulama itu banyak yang mengatakan 2,7 on. Nah, silakan mengikuti pendapat ulama mana. Tapi saya sendiri mengikuti pendapat yang ku mau untuk menghati-hati. Biasanya nek saya sendiri nek zakat tak keluarkan lebih. Ya kurang lebih 3 kilo. Kalau zakat fitrah itu kan tidak setiap hari, paling 1 tahun sekali. 1 tahun sekali dan itu masih ada perkhilafan. Perbedaan pendapat para ulama, para kiai ada yang mengatakan 2,7 on, 2,5 kilo, 2,1 on. Dan ini aku sendiri tak lebih. Jadi keluar apa berarti zakat kimau tak lebih biasanya kurang lebih 3 kilo. Itu untuk menghindari perkhilafan perbedaan pendapat dari para ulama. Tapi misalkan sampean mengikuti pendapat sing 2,5 kilo, yo silakan umum. Lah nantinya zakat iki pira wa qadruhu utawi kira-kirane so iku khamsatu artalin iku 5 pira-pira ritel wasulusunan sepertelu bil Iraki kelawan bangsa Irak. Nah iki ukuran daerah Irak memang. Iku satu sok iku 5,5/3 kati ritel. Nah, iku nek di Indonesia memang bingung. Nek Indonesia iku mayoritas beras yang dikeluarkan zakatnya menggunakan ukuran kilogram. Nah, iku tadi satu sok iku memang ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 2,1 kilo on, ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,7 kilo on. Nah, terserah pengen mengikuti pendapat mana, monggo silakan. Nah, mayoritas nek zakat fitrah di Indonesia iku dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok min kuti baladihi. Tapi yang menjadi masalah ada sebagian daerah yang mengeluarkan zakat fitrah tidak dalam bentuk makan pokok, tapi dalam bentuk duit, bentuk uang. Nah itu bagaimana? Sedangkan nek kita pikir uang itu malah lebih bermanfaat daripada beras.
Soalnya terkadang misalkan seorang miskin sudah punya beras. Lah, kita zakat kepada orang miskin, nek dalam bentuk beras, dia nggak punya uang buat beli mau misalkan lauk pauke, ikane atau tempe atau lain-lain. Untuk biaya masak iki mau. Untuk biaya tadi dan lain-lain ke mau. Nah, iku masalah di situ. Mulane ada sebagian ulama yang mengatakan yuki pendapat Abu Hanifah. Jadi pendapat Abu Hanifah memperbolehkan zakat fitrah dalam bentuk duit, dalam bentuk uang. Tapi nek Syafi'i harus makanan pokok. Jadi memang sebagian daerah yang mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang atau duit seharga 1 sok beras. Jadi seharga beras tadi, beras zakat. Jadi misalkan beras zakat di daerah sampean misalkan seharga 40.000, lah 40.000 itulah yang kita keluarkan untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir zakat fitrah itu mau. Tapi mau iku pendapat di luar Syafi'iyah. Nek kita mengikuti Syafi'iyah harus makanan pokok. Lah itu beda pendapat. Jadi daerah di Indonesia memang ada sebagian yang mengikuti pendapat Abu Hanifah. Bahkan uang itu lebih bermanfaat daripada beras. Ya terkadang kan gitu. Nah, terus yang penting dalam zakat fitrah iku ada niate. Ada niate. Niat zakatku penting. Bisa menggunakan bahasa Arab silakan, menggunakan bahasa Jawa monggo, Korea silakan, bahasa-bahasa lain monggo. Sing penting atine iki mau ada keinginan mengeluarkan zakat fitrah lillahi taala. Wis ngoten mawon. Nah, untuk masalah zakatnya sendiri iku bisa dikeluarkan malam hari raya. Malam hari raya berarti misalkan 1 Syawal. Berarti misalkan besok iki hari raya Idul Fitri. Lah nanti malam setelah maghrib kita keluarkan zakat fitrah nggak masalah, boleh. Atau dalam bentuk takjil. Takjil itu zakatnya dikeluarkan sebelum hari raya Idul Fitri. Tapi harus di bulan Ramadan. Jadi misalkan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 2 Ramadan mengeluarkan zakat fitrah. Itu nggak masalah. Statusnya zakatnya takjil. Takjil itu zakat yang dicicil cara kasarane. Jadi asli kewajibannya itu malam Idul Fitri setelah maghrib mau. Tapi misalkan kok dikeluarkan di bulan Ramadan, itu nggak masalah, mubah hukumnya. Dan dikeluarkan sebelum Ramadan nggak boleh. Jadi misalkan bulan Rajab mengeluarkan zakat fitrah nggak boleh. Harus di bulan Ramadan, itu mubah. Misalkan kok nggak di bulan Ramadan malam Idul Fitri, itu malah bagus. Nah, tapi misalkan kok dikeluarkan tanggal 2 Idul Fitri gimana? Jadi 2 Syawal. Jadi besok iki mau Idul Fitri, terus besok lagi tanggal 2 iku baru mengeluarkan zakat fitrah. Iku statusnya haram. Statusnya haram dan menjadi zakat qadha. Karena apa? Sudah lewat tanggal 1 Syawal, sudah lewat Idul Fitri. Nah, itu penting.